Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas urgensi mempelajari fikih muamalah kontemporer. Di antaranya agar kita bisa meraih manfaat dari pekerjaan dan harta yang halal, dan menjauhi dampak buruk dari harta haram. Di pagi ini, di subuh ini, kita akan mengkaji terkait sumber harta haram, kemudian hukum memanfaatkannya, kemudian cara bertobat dari. Ada beberapa poin bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, definisi dan ragam harta haram. Yang kedua, sumber harta haram. Yang ketiga, status kepemilikan harta haram. Dan bahasan-bahasan lainnya. Dan bahasan ini diangkat atau disarikan dari kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan harta haram. Yang buku ini berjumlah sekitar 500 halaman, dan kita harus sajikan dalam beberapa pertemuan, sehingga selesai dari sini Bapak-bapak sudah bisa mendapat gelar sarjana ekonomi. Ekonomi syariah, sarjana ekonomi Islam, SEI. Karena materi sangat susah. Susah karena banyak silang pendapat, banyak argumentasi yang dikemukakan. Maka saya berusaha untuk menyajikannya dalam bentuk tulisan juga. Harapannya biar bisa dibaca sebelum kajian dan bisa direview ulang setelah kajian. Karena materi ini materi yang cukup berat untuk kalangan masyarakat awam, tapi juga sangat penting, sehingga perlu disampaikan apa adanya, diulas selengkap-lengkapnya, agar kita yakin bahwasanya apa yang akan kita kaji ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa menghindarkan diri dari harta haram. Kalau pernah terjebak dengan harta haram, bisa bertobat dari. Jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, definisi dan ragam harta haram. Dalam harta dalam bahasa Arab disebut dengan mal, zakat mal. Kalau ibu bilangnya zakat mal. Karena bapak dapat THR, bukan dikeluarkan zakatnya, tapi dibelanjakan di mal. Zakat mal, zakat harta. Harta itu menurut ahli fikih adalah segala sesuatu yang dimiliki dan memiliki nilai manfaat. Jadi disebut harta itu kalau memiliki nilai manfaat. Makanya dalam literatur fikih klasik, para ulama tidak memasukkan semisal serangga sebagai harta, karena mereka tidak melihat ada manfaat di dalam serangga. Sementara pada masa kita hari ini, serangga itu ternyata banyak
manfaatnya, ya, jangkrik buat pakan burung gitu kan. Kemudian ulat buat ya, bikin bahan sutra. Kemudian cacing gitu kan, buat menyuburkan tanaman dan fungsi dan manfaat lainnya. Sehingga apa yang disebut ya harta, apa yang tidak disebut harta di masa lalu, ya, belum tentu tidak disebut harta di masa kita sekarang. Ya, artinya klasifikasi harta atau bukan harta itu pastinya mengalami perubahan seiring dengan ya, tempat dan waktu. Kemudian apa yang dimaksud dengan ya harta haram ini yang menjadi objek kajian kita? Ya, Syekh Khalid Al-Muslim mengatakan bahwasanya harta haram itu semua harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti beliau mendefinisikan harta dilihat dari sisi cara memperolehnya. Ya, di samping harta juga ada yang haram karena zatnya. Misalkan babi, anjing, itu haram karena zatnya. Ya, sehingga harta haram itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama haram karena faktor internal, ya, karena zatnya. Ya, contohnya bangkai. Bangkai itu artinya semua ya, hewan yang mati tidak dengan proses sembelihan yang sah dalam fikih. Dalam fikih itu disebut hewan itu disembelih dengan sesuai dengan syariat manakala ya, tenggorokan, kerongkongan dan pembuluh darahnya itu putus. Artinya kalau kita dapati ya, hewan ternak dipotong tapi ternyata kerongkongan tenggorokannya tidak terputus, ya, atau pembuluh darahnya tidak terputus, maka statusnya bangkai. Ya, ketika statusnya bangkai, berarti hewan tersebut ya, meskipun ya kalau disembelih dengan sesuai dengan syariat itu halal ya, dan suci, tapi karena dia bangkai statusnya ya najis dan haram. Ayam misalkan, ayam tidak disembelih dengan proses yang sesuai syariat, maka statusnya bangkai ya najis dan haram dikonsumsi. Jadi jangan bayangkan bangkai itu ya bangkai tikus di jalanan gitu. Ya, tapi barang hewan yang halal sekalipun kalau tidak melalui proses sembelihan yang sesuai dengan syariat, maka menjadi bangkai. Sekarang misalkan kita ke hutan, ya berburu misalnya. Kita lihat burung, ya, kita baca bismillah, kemudian kita tembakan anak panah dan kena ke burung itu. Kemudian burung itu jatuh ke kolam atau ke danau dan mati. Nah, pertanyaannya status burung ini halal atau haram, bangkai atau bukan? Halal karena dipanah dan baca bismillah terlebih dahulu. Jawabannya haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu burung ini mati karena dipanah atau karena tenggelam di air. Dan kaidah mengatakan idza ijtama'a al-halal wal haram buliba al-haram. Apabila faktor yang halal dan faktor haram bertemu, maka faktor haram mendominasi. Artinya kalau kita ragu apakah barang ini halal atau haram gitu kan, maka yang haram lebih mendominasi. Jadi kita simpulkan bahwasanya ya, burung tersebut haram gitu kan, karena kita tidak bisa memastikan matinya dengan cara apa, apakah karena dibunuh atau karena tenggelam. Kemudian yang diharapkan dalam faktor internal lainnya adalah darah. Ya, tentunya darah di sini adalah darah yang masfuh, darah yang mengalir. Adapun darah yang guer masfuh yang tidak mengalir, yang tersisa di daging atau di tulang itu tidak najis dan tidak haram. Kita makan ayam tuh di sela-sela tulangnya itu ya bagian dada biasanya itu masih ada darah yang tersisa gitu kan, dan menggumpal dimasak dan rasanya seperti ati gitu, ya, ayam gitu. Itu darah yang tidak mengalir gitu kan, dan statusnya tidak najis dan tidak haram.
Beda dengan darah yang mengalir ya. Makanya ada istilah ati marus ya. Sapi disembelih darahnya ditampung, ya, dibiarkan digumpal, mengendap, kemudian dipotong-potong dikonsumsi ya. Itu haram ya, karena itu dari darah yang mengalir. Kemudian daging babi ini jelas ya. Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Harimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhariqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis." Ya, diharamkan atas kalian bangkai, dan yang diperkecualikan dari bangkai itu hanya dua. Bangkai apa, Pak? Bangkai ikan dan bangkai ya belalang. Jadi bangkai ikan dan bangkai belalang. Ikan itu semua ya, hewan yang hidup di air. Kita mendengar istilah putri duyung ya. Putri duyung kan ya? Pernah mendengar istilah putri duyung ya? Atau misalkan ikan yang lainnya ya, yang sekalipun dia karnivora ya, seperti paus atau hiu. Maka statusnya itu karena dia binatang laut, ya bangkainya itu halal. Gitu. Anjing laut meskipun namanya anjing, gitu, itu halal karena hidupnya di laut. Kalau anjing darat dilempar ke laut, Pak, halal atau haram? Haram, Pak. Kalau koruptor dipakai ke laut, dilempar ke laut, ke bawah. Jadi yang dimaksud dengan semua bangkai itu diharapkan kecuali ya, bangkai ikan, semua yang hidup di air ya, baik di laut ataupun di sungai, dan bangkai belalang atau serangga. Kemudian wadam, ya darah. Yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Dan walahmul khinzir, ya daging babi. Dan yang dimaksud bukan hanya dagingnya saja. Ya, semua bagian tubuh dari babi itu dinyatakan najis dan haram. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan semua yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik. Wal mawqudatu, hewan yang mati karena dipukul. Hewan apa yang disembelihnya dengan cara dipukul? Anjing. Wal mutaraddiyatu, hewan yang terjatuh dari ketinggian dan mati. Wa natihatu, hewan yang ditanduk diseruduk oleh hewan yang lain kemudian mati. Wa ma akala sabu, semua hewan yang dimangsa oleh binatang buas ila madzaka itu, kecuali yang sempat disembelih. Ya, kita boleh punya anjing untuk tujuan berburu atau menjaga ya, pertanian atau perkebunan atau rumah sekalipun. Tapi anjingnya anjing yang terlatih. Jadi anjing yang berburu gitu kan, ketika kita lepas dia kemudian dia memangsa buruannya gitu kan. Kemudian setelah hewan yang diburu ini ya tertangkap gitu kan, dilumpuhkan, kemudian kita sembelih, statusnya halal. Tapi syaratnya tadi si anjing itu harus anjing yang terlatih. Cara membedakannya apa? Cara membedakannya itu kalau dia berburu untuk kita berarti terlatih. Kalau dia berburu untuk dirinya sendiri, habis diterkam, dimakan gitu kan, nanti nggak terlatih. Kita ada sisanya. Biarkan kita mendidik anjing itu. Kemudian wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan semua yang disembelih dan disembahkan untuk ya berhala, ya sesajen. Tapi kalau yang disesajenkan itu buah-buahan, sayuran, boleh dimakan, Pak? Boleh, karena hukum asalnya halal. Tapi kalau binatang itu kan, binatang ternak disembelih kemudian dipersembahkan untuk selain Allah, maka tidak boleh dimakan. Nah, ini adalah harta-harta yang diharapkan karena faktor
internal atau zat. Bagian yang kedua, ya harta yang diharamkan karena faktor eksternal, itu cara memperolehnya. Bisa jadi hartanya itu zatnya halal, tapi cara memperolehnya salah, maka status harta tersebut menjadi haram ya, bagi orang yang mendapatkannya. Pencuri misalnya, dia beraksi dini hari, berhasil membawa kabur motor warga gitu. Motornya halal gitu kan, diperoleh dengan cara yang halal, dibeli oleh warga dengan cara yang halal. Tapi ketika diambil oleh pencuri dengan cara mencuri, maka statusnya menjadi haram. Dan lebih mirisnya lagi gitu kan, si pencuri ini muslim, ketika berhasil mencuri dan selamat dia bilang alhamdulillah. Miris sekali gitu kan. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan ya, yang berhasil dia tunaikan. Ya, contohnya apa? Harta curian, kemudian suap, ya, kemudian harta hasil korupsi dan lain-lain yang akan kita jelaskan ya, di sumber harta. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis harta haram, apa konsekuensinya dari status harta haram ini? Ya, konsekuensi yang pertama, semua ragam harta haram ya, tidak boleh dimiliki. Ya, semua harta haram tidak boleh dimiliki. Anjing misalkan, anjing itu haram karena zat. Sementara kita membutuhkan manfaatnya untuk berburu, untuk menjaga, untuk berjaga. Terus bagaimana cara kita mendapatkan, memiliki? Kata para ulama, anjing tidak diperjualbelikan, tapi dihibahkan. Dan yang memilikinya, ya, dia memiliki secara ikhtisas. Artinya si anjing itu khusus milik dia. Sebagaimana aturan yang kita baca di masjid, setelah dipegang oleh seseorang, tidak boleh diambil oleh orang lain, padahal orang itu bukan miliknya juga. Jadi kita boleh mengambil manfaat dari barang yang diharamkan gitu kan, ya, dengan cara tidak diperjualbelikan tapi dihibahkan. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menghibahkan, ya, baru kita boleh ya membelinya, bukan karena zatnya tapi karena manfaat yang ada pada zat tersebut. Ya, misalkan alkohol diharamkan karena memabukkan. Kalau kita membelinya untuk tujuan mabuk ya haram. Dicampur dengan minuman kemudian menghasilkan minuman yang memabukkan ya diharamkan. Ya, tapi kalau tujuannya untuk yang lain, untuk membersihkan muka itu, maka diperbolehkan. Jadi kita membeli manfaat. Berkonsekuensi yang kedua, semua ragam harta haram tidak boleh dimanfaatkan. Jadi masa lalu, pemanfaatan harta haram sangat terbatas ya. Sedangkan di masa kini juga, ya, banyak cara untuk memanfaatkan harta haram. Ya, misalkan benda najis di masa lalu yang dibuang saja, kotoran tinja manusia dibuang saja. Sekarang itu kan bisa dimanfaatkan, dibuat pupuk, diolah gitu. Nah, ketika di rumah bapak-bapak ada pupuk gitu kan, diolah dari tinja, statusnya halal atau haram? Status pupuknya najis atau bukan? Statusnya bukan najis. Kenapa? Ya, karena sudah berubah bentuk gitu. Dari yang tadinya warnanya kuning, dari yang tadinya kotoran itu menjadi pupuk. Jadi hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zat tersebut. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diharamkan karena faktor internal ya tidak layak disebut harta, karena dianggapnya tidak memiliki nilai manfaat. Dan fonisnya atau klasifikasi harta itu sesuatu itu harta atau bukan dilihat dari ya, apakah benda itu memiliki manfaat atau tidak dan boleh dimanfaatkan atau tidak. Ya, jika tidak memiliki manfaat dan tidak boleh dimanfaatkan atau haram,
maka statusnya itu bukan harta. Kemudian yang keempat, ya, jika harta diharamkan karena faktor internal itu dirusak, pemiliknya tidak berhak mendapatkan ganti rugi jika dia seorang muslim. Ya, misalkan tetangga kita seorang muslim, dia punya anjing, anjingnya ganggu gitu, kita pukul kepalanya, anjing itu mati. Apakah kita mau menggantinya? Ya, kata para ulama tidak wajib, gitu ya. Tidak wajib, karena yang dihilangkan itu harta haram. Akan tetapi jika non muslim yang memilikinya, kemudian benda itu mati, gitu kan, atau rusak, maka mayoritas ulama mengatakan ya, tidak berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan mazhab Hanafi berhak mendapatkan ganti rugi karena bagi non muslim ya, harta tersebut ya harta yang halal, harta yang legal gitu. Ya, misalkan di masyarakat kita non muslim punya anjing, kita pukul dia mati. Jangan sampai kita berargumen dengan mazhab mayoritas ulama gitu. Sementara ya si non muslim ini menganggap itu harta dia yang legal gitu. Maka ya, sebagai tetangga yang baik ya, kita terapkan mazhab Hanafi. Nah itu juga yang jadi dasar ya, dulu ada yang namanya Front Pembela Islam, sweeping ke klub malam, menghancurkan fasilitas di sana dan tidak ya, membayar ganti rugi. Alasannya apa? Alasannya apa yang ada di klub malam itu barang haram, gitu kan. Dan barang haram ketika dirusak tidak perlu diganti. Ini dasar argumentasi. Ya terlepas kita setuju atau tidak. Kemudian pembahasan yang kedua, ya, sumber harta haram. Ya secara garis besar sumbernya itu, ya, yang pertama adalah harta haram yang diperoleh tanpa izin pemilik. Artinya pemiliknya tidak mengizinkan, tidak meridhoi, gitu kan. Harta itu dikuasai oleh orang lain. Bagian yang kedua, harta haram yang diperoleh seizin pemiliknya. Berarti si pemiliknya meridhoi perpindahan harta itu darinya kepada orang lain. Nah, bagian yang pertama ini, harta haram yang diperoleh tanpa izin pemiliknya, ya ini ada banyak ragamnya. Yang pertama, mencuri atau sarikah. Nah, di kita itu cenderung mengeneralisir semua bentuk mengambil ya, barang orang lain juga, yaitu mencuri. Padahal di fikih itu mencuri itu ya ada dobitnya, ada batasannya. Yang disebut mencuri atau sarikah itu apabila mengambil harta orang lain minimalnya sebesar 1/4 dinar, ya atau setara dengannya, dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Yang pertama, mengambil harta minimal 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 1/4-nya 1 gram lebih. 1 gram sekarang berapa? 2 juta lebih, 2,5-an. Berarti ketika seorang mengambil ya harta sebesar 2,5 juta rupiah gitu, atau setara dengan 1/4 dinar gitu, kemudian diambilnya di tempat penyimpanannya, misalkan di celengan, di brankas gitu kan, di dompet gitu, dan secara sembunyi-sembunyi gitu kan, berarti itu mencuri. Seorang ibu, ya, seorang istri mendapati uang saku di celana suaminya, ya, 2,5 juta rupiah gitu. Dan celana itu ya lagi dicuci gitu kan, bukan lagi disimpan di lemari gitu ya, yang dipuji sama suaminya. Dan diambilnya secara sembunyi, terang-terangan malah ya gitu kan. Tadi dapat uang loh nih di cakus celana papa gitu kan, buat aku ya gitu. Itu bukan mencuri, tapi apa namanya? Namanya gosok gitu. Ya, mengkasap, namanya mengambil tanpa seizin pemilik. Hukumnya apa? Sama-sama haram gitu.
sama-sama haram. Bukan karena istri ngambil punya suami kemudian jadi halal, enggak. Tetap harus seizin pemilik. Jadi THR Bapak insya Allah aman Pak ya. Ibu udah dinotis sekarang ya. Ya demikian pula bapak-bapak misalkan ketika sudah menikah sama istri, masih mas kawin yang besar sama istri. Tapi belakangan mikir ya, gimana ya nanti kontrak rumah, sewa rumah gitu kan. Akhirnya bilang sama istri mah maharnya dijual aja. Terus ya sampai sekarang belum dibayar. Statusnya apa? Ya hutang. Statusnya hutang. Ya namanya muamalah itu tidak melihat hubungan ya kekerabatan. Apakah itu ya orang tua ke anak gitu kan, atau suami ke istri dan sebagainya. Jadi yang suruh mencuri itu mengambil harta gitu kan, minimal sebesar seperempat dinar. Berarti kalau kurang dari seperempat dinar itu bukan mencuri. Ya, diambil dari tempat penyimpanannya. Berarti kalau diambil bukan di tempat penyimpanannya diletakkan, itu bukan mencuri. Kemudian diambil secara sembunyi-sembunyi, kalau dalamnya terang-terangan itu juga bukan mencuri. Tapi masuk ke kategori yang lainnya, bukan berarti diperbolehkan. Nah, hukuman mencuri sendiri dalam Islam ya, itu dipotong tangannya, ya. Pergelangan tangan kanan ya, sekali mencuri, dua kali mencuri yang kirinya, terus sampai ke lengan atas. Dasarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ya, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan mereka berdua ya, sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan negara yang menerapkan hukum ini di negara Arab itu termasuk negara yang paling aman di dunia. Ya, karena dengan penerapan sistem ini, ya alat yang digunakan untuk mencuri yaitu tangan, yang dipotong tidak lagi bisa digunakan. Kemudian yang kedua, menyuap atau riswah, yaitu memberikan sejumlah harta kepada pihak tertentu untuk menggugurkan hak orang lain atau meraih sesuatu yang bukan haknya. Kita antrian nomor 100, dia dapat nomor 1, kita suap petugas. Hak kita bukan untuk dapat nomor 1, padahal kita di antrian 100, bukan hak kita. Menyuap petugas agar kita mendapatkan antrian nomor 1 itu sama dengan suap. Kita yang menyuap ya berdosa, dia yang menerima suap juga berdosa. Kalau kita bikin SIM, ya, kita udah berusaha untuk cari yang legal gitu kan, dengan tes, tapi susah gitu kan. Jangankan kita, polisi juga gagal. Memang tesnya dibuat biar kita gagal gitu kan, biar kita lewat belakang gitu. Nah kemudian kita lewat belakang gitu kan, bayar sekian ratus ribu rupiah gitu, biar bisa mendapatkan SIM sebagai hak kita, ya, sebagai hak warga negara. Kita yang menyuap dosa atau tidak? Tidak, karena kita menyuap untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Sedangkan yang menerima suap berdosa. Jadi ada kondisi kalau kita menyuap untuk mendapatkan hak kita sendiri, kita yang menyuap tidak berdosa. Dia yang menerima suap berdosa. Kita berurusan dengan instansi pemerintahan, kalau nggak ada uang pelicin susah Pak. Ngurus KTP, ngurus akte, gitu. Ngurus apa? Kartu keluarga. Kalau nggak ada pelicin susah. Artinya kita kasih pelicin. Ya buat kita yang ngasih untuk mendapatkan hak kita, itu hukumnya boleh. Buat dia yang menerima suap tersebut, hukumnya hak. Kemudian yang ketiga, ya merampas atau busuk, yaitu menguasai harta orang lain secara zalim, baik diketahui pemiliknya ataupun tidak diketahui. Nah, tadi ngambil ya uang di satu celana suami tanpa seizinnya, itu namanya busuk. Ya, di fikih kita tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk pelaku busuk ini. Orang yang ambil sendal di masjid itu kan tanpa seizin pemiliknya namanya busuk.
Ya, meskipun tidak ada hukuman yang definitif dalam syariat kita, tapi ulama gitu kan menyatakan boleh bagi pemimpin kaum muslimin untuk menerapkan ya hukuman sesuai dengan ya kebijaksanaan si hakim atau pemerintah. Jadi gosok ini termasuk pidana yang tidak ditentukan ya kuantitas dan kualitas hukumannya. Kemudian yang keempat, ya, menjamret atau nahab, ya, mengambil harta secara paksa dan terang-terangan. Ini juga sama, ya. Tidak ada hukuman definitif dalam syariat kita, dalam Al-Quran dan hadis kita. Yang ada hanya mencuri. Tapi bisa jadi kan yang gosok itu, yang nahab itu, ya, jumlahnya itu lebih banyak gitu kan. Jumlah harta yang digosok atau dinahab itu jumlahnya banyak ketimbang yang dicuri. Tapi kok hukumannya malah lebih parah yang mencuri? Ya, orang yang mencuri gitu kan sebesar tadi 2,5 juta ya, dari tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi, hukumannya pokok. Orang yang merampas harta gitu kan, sosialita misalkan, nyimpan duit 10 juta di tasnya, dan tasnya pun tas yang bergerak harganya puluhan juta. Hukumannya tidak sampai potong tangan. Kok bisa seperti itu gitu kan? Seakan-akan tidak melihat ya, jumlah barang yang diambil, ya, tapi dilihat proses mengambilnya. Ya inilah ya, aturan yang Allah gariskan. Tidak melihat ya, jumlah barang yang diambil, tapi melihat bagaimana cara mengambilnya. Kalau mengambilnya itu dengan cara ya, sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, maka itu mencuri, hukumannya potong. Jika selainnya, gitu kan, entah itu merampas, menjamret, gitu kan, korupsi, gitu kan, itu tidak sampai ke hukuman seperti ya hukuman mencuri potong tangan. Ya, tapi bukan berarti hukumannya itu lebih ringan, tidak. Tapi hukumannya dikembalikan kepada putusan pemerintah atau hakim. Dan sebenarnya ketika syariat menggariskan hukuman pidana, gitu kan, atas pidana yang dilakukan, itu tujuannya agar ya seseorang bisa bertobat dari pidana tersebut. Jadi ketika seorang pencuri kemudian dia dipotong tangannya, maka itu menjadi ya, cara membersihkan diri dari dosa mencuri. Ya beda halnya kalau seorang koruptor ya, dia merampas uang rakyat miliaran triliunan rupiah, ya tidak dipotong tangannya misalnya. Ya hanya disanksi oleh pengadilan, itu pun ya tidak memiliki rasa keadilan. Ada yang diponis 5 tahun, ada yang diponis 10 tahun, ada yang kurang dari itu. Maka bukan berarti itu hal yang mengenakan, justru tidak mengenakan. Ya karena dosa yang dia perbuat itu, hukuman yang dia berikan tidak sebanding dengan dosa yang dia perbuat, dan justru nanti di akhirat dia akan mendapatkan ya balasan yang setimpal. Jadi lebih enak dihukum di dunia atau di akhirat? Di dunia, karena siksa di akhirat lebih pedih. Iya betul, nggak dapat. Karena dia sudah mendapatkan hukuman di dunia. Kemudian yang kelima, ya merampok atau membegal, yaitu aksi kejahatan untuk merampok harta, ya membunuh atau menebar rasa takut ya, secara terang-terangan dan dengan mengandalkan kekuatan fisik dan keadaan sepi sehingga korban tidak bisa meminta pertolongan. Ya, seperti begal ya, yang biasa terjadi di sekitar kampung di dini hari. Ya, entah tujuannya untuk mengambil barang ya, atau hanya menebar ketakutan saja. Dan hukumnya para ulama menjelaskan gitu kan, bagi mereka atau begal yang membunuh korbannya, merampas hartanya, maka ini disalib, dibunuh ya, dibunuh gitu kan, dan disalib. Kemudian bagi yang mengambil, merampas saja, tidak membunuh korbannya, hanya mengambil barangnya saja, maka dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Ya, kalau dia hanya menakut-nakuti saja, menebar ketakutan di masyarakat, tidak mencari, tidak membunuh korban, tidak melukainya, dan tidak merampas hartanya, maka dia dikucilkan, dijauhkan, ya diasingkan ke tempat yang terpencil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh." Dan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu para perampok, para begal, hukumannya itu ayyuk qatalu aw yusallabu, ya, dihukum mati kemudian disalib. Untuk qata aydihim wa arjuluhum, dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Aw yunfaw minal ardh, atau ya diasingkan ke tempat terpencil. Ya, dilihat dari aksi yang dia lakukan. Kalau dia membunuh, maka dibunuh kemudian disalib. Ya, kalau dia merampas, berarti dia dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Kalau dia hanya menebar ketakutan, berarti diasingkan ke tempat yang terpencil. Kemudian yang keenam, ya, korupsi. Korupsi ini dalam istilah fikih kontemporer disebut dengan ikhtilas, yaitu memanfaatkan kelengahan pemilik harta, kemudian mengambilnya dan melarikan diri secara terang-terangan, atau seseorang memanfaatkan jabatannya untuk meraih ya, harta dan jabatan tersebut. Dan hukumannya gitu kan tidak digariskan dalam Al-Quran dan hadis, tapi dikembalikan kepada ya, pemerintah kaum muslimin. Makanya ada wacana ya memiskinkan koruptor boleh, ya boleh. Atau misalkan mempermalukan koruptor ya, dibuat beritanya di media massa, di seluruh media massa, ditayangkan beberapa hari misalnya, boleh, sesuai dengan pandangan ya atau keputusan pemerintah. Kemudian berikutnya menimbun atau ihtikar, yaitu membeli bahan makanan atau komoditas lainnya, ya, menyimpannya sampai batas waktu tertentu, kemudian menjualnya ketika harga mengalami lonjakan. Ini terjadi pas kita mengalami corona ini. Orang membeli masker gitu dan alat kesehatan, kemudian ya, menjualnya dengan harga yang sangat tinggi gitu. Ini namanya ihtikar, ini tidak diperbolehkan. Dan Nabi kita mengatakan ayat takit illa khatib, tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali dia bersalah. Dan pemerintah yang berhak untuk menentukan hukuman bagi orang yang melakukan penimbunan. Kemudian yang berikutnya riba. Ya, riba ini ada dalam jual beli dan ada dalam pinjam meminjam. Dalam jual beli dalam pinjam meminjam kita sangat paham. Ketika kita meminjam 100.000 kembali menjadi 120.000, maka kelebihannya 20.000 itu riba. Nah, yang tidak dipahami ini riba jual beli, yaitu ditambahkan yang kuantitas komoditas ribawi, yaitu emas, perak, galung kasar, galung halus, kurma, dan garam, atau yang dikiaskan kepadanya dalam akan jual beli tanpa adanya substitusi yang diatur syariat dan disyaratkan sebelumnya. Misalnya, ya, marak ya di menjelang Syawal, ya, menjelang Lebaran, menukar uang baru dengan uang lama. Ya, uang lamanya 100.000 ditukar dengan uang baru, ya, totalnya 90.000, misalkan 10.000, itu 10.019. Berarti terjadi perbedaan kuantitas. 90.000 uang baru ditukar dengan 100.000 uang lama, jadi perbedaan kuantitas. Nah, menurut para ulama ini namanya riba. Kok bisa gitu kan dikesampingkan kualitas barangnya, yang satu baru, yang satu lama gitu. Kan wajar kalau uang baru gitu kan 90.000 ditukar dengan uang lama 100.000. Seakan-akan kita membeli kualitas barunya gitu. Nah, tapi di fikih Islam itu termasuk hal yang diharamkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau kita menukar barang yang itu barang ribawi, harus dengan takaran yang sama, tidak boleh dengan takaran yang berbeda. Harus dengan cara kuantitas, tidak boleh ditaburkan. Ya, kemudian kita terbiasa dengan ya hal tersebut itu kan, menjauhi hal tersebut. Maka diharapkan kita bisa mampu menjauhi ya riba yang paling besar, yaitu riba dalam utang piutang. Jadi kalau kita bisa bertransaksi menukar uang lama dan uang baru dengan jumlah yang sama gitu, dan
dengan dengan cara yang kontak, kita terbiasa dengan cara itu, maka kita akan terlatih untuk menghindari riba yang lebih besar, yaitu riba dalam utang piutang. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Contoh yang lainnya misalkan, ya beras rojo lele 1 kilo ditukar dengan beras bulog 5 kilo. Ya, kalau lihat harganya rojo lele lebih mahal daripada beras bulog, seakan-akan wajar ya. Tapi karena itu termasuk komoditas ribawi yang tidak boleh melebihkan takarannya, maka tidak boleh. Harusnya 1 kilogram rojo lele hanya boleh ditukar dengan 1 kilogram ya beras bulog. Ya, menyampingkan kualitas yang ada pada dua barang tersebut. Ya, tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk melatih kita agar bisa menghindari riba yang paling besar, yaitu riba dalam utang piutang. Kemudian yang terakhir, ya menipu, yaitu menampakkan barang atau harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini yang sering terjadi dalam transaksi jual beli yang kita alami di masyarakat kita dewasa ini. Misalkan kita lihat di marketplace, ya, gambarnya singa nyampe ke rumah kucing, ya. Sering seperti itu, fish namanya. Menipu ya, calon pembeli dengan menampilkan barang seakan-akan berkualitas padahal ya, KW. Dan hukumnya, ya, hukum orang yang mendapatkan harta dengan cara seperti itu, hartanya haram. Upaya-upaya yang kita sebutkan tadi, perbuatan yang kita sebutkan tadi untuk mendapatkan harta haram, gitu, maka status harta yang diperoleh itu harta yang haram, tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, harta haram yang diperoleh atas izin pemiliknya. Pemiliknya ridho menyerahkan hartanya ya, dalam transaksi yang tidak dilegalkan oleh syariat. Contohnya apa? Berjudi, yaitu transaksi yang berisikan taruhan. Kalau bapak-bapak misalkan ikut lomba, lombanya itu ada biaya administrasi pendaftaran, gitu, dan yang nanti digunakan untuk acara perlombaan, kemudian jadi hadiah juga. Status ikut lomba di situ halal atau haram? Haram, karena meskipun namanya uang pendaftaran, ya pada hakikatnya itu menjadi uang taruhan. Ya, karena hadiah diambil dari ya, uang pendaftaran yang dikumpulkan. Jadi jangan terjebak dengan istilahnya itu uang pendaftaran atau bukan taruhan. Apa bedanya orang yang main gaplek, dia naruh uang di depannya, gitu kan, masing-masing 10.000, dengan yang ikut perlombaan bergengsi, dia mendaftar dengan uang ratusan ribu, yang mana uang pendaftaran itu nanti digunakan untuk hadiah ya, untuk peserta yang menang. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bedanya cuma yang satu menamakan uang pendaftaran, yang satu menamakan uang taruhan. Ya, kalau nama itu mempengaruhi, ya udah orang yang main gaplek bilang ini bukan uang taruhan ya, ini uang pendaftaran. Ya kan? Masa statusnya berubah gara-gara cuma mengganti nama aja? Enggak. Justru jangan dilihat namanya, tapi dilihat ya hakikat dari nama tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau acara Agus besar, ya, RT atau RW narik dana dari warga, yaitu untuk acara konsumsi, ya, untuk acara kegiatan Agus termasuk perlombaan dan ada hadiahnya. Hadiah dari perlombaan tersebut, ya, halal atau haram? Ini, ya, ini bingung. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Ya, salah seorang ustaz bilang itu haram. Alasannya itu karena itu uang pendaftaran yang nanti digunakan untuk hadiah bagi pemenang. Statusnya sama dengan uang taruhan. Tapi ustaz yang lain bilang itu halal, gitu. Alasannya itu bukan, intinya bukan untuk perlombaan, bukan untuk hadiah perlombaan, tapi itu untuk guyub, untuk gotong royong, gitu kan. Karena tujuannya untuk gotong royong, gitu kan. Dan nggak mungkin kan RT nalangin sendiri ya. Artinya RT narik dana dari warga yang nanti digunakan untuk beberapa kegiatan, diantaranya hadiah untuk ya,
pemenang lomba. Dan saya sendiri cenderung kepada pendapat ini. Ya, bolehnya ya, bagi RT atau RW menarik iuran ya, untuk acara Agustusan termasuk hadiah dalam perlombaan Agustusan bagi yang memenangi lomba. Kemudian yang berikutnya yang kedua, menjual barang atau jasa haram, semisal menjual miras, rokok bagi yang mengharamkannya. Karena ada yang memakruhkan gitu. Memakruhkan. Ya, meskipun ulama Timur Tengah menyatakan ya, secara mufakat bahwasanya rokok itu haram. Tapi ulama Nusantara ada yang bilang makruh. Karena dia punya perkebunan tempat tahu. Kemudian perdukunan dan prostitusi. Nah ini yang akan ya, banyak kita ulas di pertemuan berikutnya. Ya, transaksi-transaksi yang diharamkan dalam syariat kita, baik yang transaksi itu sudah ya, berjalan sejak dulu atau yang kontemporer terjadi pada masa kita sekarang ini. Kita suruh jam berapa, jam 6 sudah boleh. Soalnya belum. Ya. Jadi ini materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang definisi harta haram, kemudian konsekuensi dari status harta haram, kemudian sumber harta haram. Misalnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang status kepemilikan harta haram, ada pembahasan lagi. Kita